gerak. Kencang. 3, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat
pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah membaca teks percakapan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan dari media cetak dan media elektronik dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mendemonstrasikan iklan yang pernah mereka lihat dengan baik. 3. Setelah membaca teks percakapan, siswa mampu menuliskan 3 faktor yang menyebabkan gangguan pencernaan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat pola peta mikiran tentang gangguan pencernaan manusia dengan benar. 5. Setelah melakukan pengamatan video dan bimbingan guru, siswa mampu merancang poster tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sekarang kita buka buku tema 3 halaman 46. Sebelum kita mulai pembelajaran subtema 3 ini, kita supaya lebih semangat kita melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat, anak? Masih. Nah, ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat kita semakin semangat. Nah ya, kalian sudah dibentuk kelompok 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan teman kelompoknya. Ya. Di sini ada tugas secara kelompok, ada tugas secara mandiri. Nah, sekarang kita buka buku tema halaman 46. Ya, di situ ada sebuah percakapan yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Dayu, Udin, dan Lani. Yang jadi Dayu, saya minta Mbak Aisyah Putri maju ke depan. Ayo. Oh, Aisyah Putri, ayo Mbak Aisyah Putri. Kemudian yang jadi Udin. Siapa kira-kira ya? Ayo Mas Deh, maju ke depan. Yang jadi Udin. Yang jadi Lani. Mbak siapa ini namanya? Aisyah Mulia. Ayo maju ke depan. Baca dengan baik ya. Ya, mulai membaca dimulai dari Dayu. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru. Tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Ya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan anak. Nah, kemudian guru kita satu lagi untuk membacakan lagi biar lebih jelas. Mbak Farah, maju ke depan. Ayo. Ayo, Mas Owis. Ayo, Mbak Nikita.
Meskipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, anak. Nah, dari percakapan ini ada media elektronik dan media cetak. Tujuan iklan sebenarnya itu hanya tujuannya utama adalah memasarkan suatu produk agar masyarakat tertarik untuk membeli. Dari percakapan ini saya harapkan anak-anak bisa mencari perbedaan iklan media elektronik dan iklan media cetak. Cara kerjanya kalian cari bersama kelompokmu tentang perbedaan ciri-ciri iklan media elektronik dan ciri iklan media cetak. Saya harapkan kalian bekerja sama dengan baik dengan kelompokmu. Ini ya, ada yang menulis, ada yang cari jawaban. Ya sama ya, jangan kerja sendiri-sendiri karena ini tugas kelompok. Ayo, ada yang nulis? Ada yang? Mulai dikerjakan. Cari perbedaan iklan elektronik dan iklan media cetak. Bentar, satunya itu. Kerjakan mulai sekarang. Iklan media elektronik itu apa saja ciri-cirinya dalam bacaan itu tadi. Iklan media cetak itu apa saja dalam bacaan itu tadi. Ayo cari mulai sekarang. Kerjasama dengan baik
menonton ya. Ini juga sama ya, yaitu bekerja sama secara kelompok. Jadi kalian tugasnya nanti menuliskan iklan yang pernah ditonton ya, di media cetak atau di media elektronik ya. Ada gambarnya, kalian tinggal menulis. Misalnya iklan pasta gigi. Kalian pernah melihat di mana? Di media elektronik apa? Televisi apa? Media cetak. Kalian tulis di situ alasannya kenapa kalian memilih iklan itu. Nah, wes. Tulis di situ. Yang sudah nomor 1 bisa dipresentasikan ke depan. Ayo Mas Hasan. Ayo nomor 1. Kelompok D. Nah, nomor 1 saja yang dibacakan. Ayo. Mas Hasan, ayo. Nah, kali pembaca saja dan mengerjakan ya. Iklan apa namanya? Pasta gigi yang pertama. Iklan media elektronik, televisi. Kemudian alasannya kenapa memilih itu? Karena menggunakan gambar yang apa kalau televisi? Yang bisa bergerak dan bersuara. Terima kasih Mas Hasan. Bisa duduk di tempat kembali. Tepuk tangan anak. Kemudian yang kedua, kelompok C. Ayo. Kelompok C. Bisa? Nomor 2 dibaca. Ayo. Sini. Iklannya dibaca. Iklan apa itu? Nama iklan Levu Rize. Media iklan, media cetak. Alasan pemilihan media gambar atau gambar bergerak atau tulisan atau suara. Hanya menggunakan gambar dan tulisan. Nah ya, makasih. Terima kasih Mas Dep. Silakan duduk kembali. Nomor 3 siapa yang sudah bisa? Huruf B. Ayo Mas Owis. Mas Owis, ayo. Iklan sabun Leboy. media elektronik televisi. Karena Hadir televisi. Karena gambarnya apa? Bisa bergerak dan ada suaranya. Terima kasih Mas Owi. Tepuk tangan untuk Mas Owi. Nah, sekarang kelompok A. Ya. Iklan apa itu? HP ya. Nama iklan? Iklan? Iki bacana. Ikan
menggunakan gambar bergerak dan bersuara. Terima kasih Mbak Nikita. Tepuk tangan untuk Mbak Nikita ya. Sesudah kalian mempelajari ini, guru punya kesimpulan anak. Ini tolong dilihat dan diperhatikan dalam video. Ini tadi ya tugasnya. Ini kesimpulannya. Berdasarkan medianya, iklan terdiri dari iklan media cetak dan iklan media Perhatikan. elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Berikut ini contoh iklan media cetak. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Berikut ini contoh iklan media elektronik. Berikut ini perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Bisa dibaca berulang-ulang, pembuatan cepat dan harga terjangkau, bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dapat menampilkan gambar dan suara. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Pembuatan relatif lama dan global, bersifat audiovisual. Nah, inilah perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, sudah dimengerti nggak ya? Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 48. Nah, di situ juga ada percakapan. Nah, antara Lani, Dayu. Lani, Dayu saja ya. Nah, siapa yang mau membaca ke depan? Lani, Dayu, Husna, ayo. Husna ke depan. Ijiana Idarain ke depan. Nah, tidak usah ditutup dulu. Ayo dimulai. Lani dulu. Mbak, kenapa Lan? Kemarin aku juga kambuh dan dokterku memberikan obat mam seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mam yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat yang kamu maksud di dalam tasku. Yuk, terima kasih atas perhatiannya. Lalu apa kata dokter waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan mam kita kambuh? Sudah, terima kasih ya anak-anak ya. Nah, tepuk tangan untuk
manusia antara lain mual, diare, sembelit, gastritis, dan almia. Ma adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Ma disebabkan oleh luka terluka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala Ma antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi Ma antara lain minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderita yang buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain feses lembek dan pahit, mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Cara mengatasi diare antara lain minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan berserat, misalnya pisang. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air. Gejala sembelit antara lain kesulitan buang air besar tidak teratur, feses kering dan keras, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit antara lain makan makanan berserat, misalnya pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan jaring lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada jaring lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis antara lain nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, tegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi gastritis antara lain makan secara teratur, hindari makan makanan berminyak, asam dan pedas, dan minum obat. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien antara lain muncul darah dari anus saat buang air besar, gatal pada anus, dan nyeri pada saat buang air besar. Cara mengatasi ambeien antara lain makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan berolahraga. Nah, itulah penjelasannya, Nana. Bisa dipahami, Nana? Bisa. Untuk melatih fokusnya kalian. Hai. Halo. Halo. Hai. Ternyata masih fokus, Nana ya. Untuk selanjutnya, setelah mendapat informasi ini, Bu Guru harapkan kalian bisa membuat meta pikiran ya, yang ada di buku siswa itu halaman 49. Nah, kalian membuat meta pikiran menurut penjelasan tadi yang ada di video ya. Dikerjakan secara kelompok ya.
Saya harap kalian kerjasama yang baik dengan kelompokmu ya. Nah, kerjakan. Nah, tadi sudah lengkap kan penjelasannya? Nah, kerjakan. Siapa yang nulis cepat itu yang nulis. Biar tak lemot ya. Tulis. Kerjasama yang baik dengan kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Ya. Tahu yang nulis tahu. Ada yang ketik, ada yang nulis. Yuk, siapa yang belum mengerti? Tanya sama Bu Guru ya. Kelompok A yang mempresentasikan ke depan dulu. Ayo. Ayo, dengarkan ini sambil menulis, dengarkan ya. Hasil presentasi kelompok A ya. Gangguan sistem pencernaan. Gejalanya Gejalanya adalah mual, kambuh, muntah, nyeri urat, bulu hati, disebabkan disebabkan oleh
Dia yang baca. Ayo. Nah, ini dulu dibaca. Gangguan. sistem pencernaan. Ini dibaca dulu. Diare. Penyebab diare adalah infeksi usus ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi bakteri. Ya, penyebabnya apa? Ini dibaca. Diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Ya, terima kasih Mbak Dia. Tepuk tangan untuk Mbak Dia. Nah, presentasinya sudah cukup baik. Kemudian grup C. Ayo. Ayo Mas Dev. Yang tengah dulu dibaca Mas Dev. Sistem Kegunaan sistem pencernaan. gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan. Diare. Diare. Ya. Penyebab diare adalah infeksi usus ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi bakteri. Diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Gejalanya adalah sering BAB, BAB. feses encer, nyeri perut, kembung. Cara mengatasinya dengan minum oralit, makan makanan yang bersih, cukup istirahat, minum rebusan daun jambu biji. Ya. Terima kasih Mas Dev. Presentasinya sudah cukup baik. Tepuk tangan untuk Mas Dev. Ayo, duduk kembali Mas Dev. Ayo, grup D. Ya. Oh ya. Sistem. Gangguan yang tengah dulu dibaca. Penyebab diare adalah infeksi usus ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan Terminasi. Diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi luka atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Ya, terima kasih Mbak Usna. Tepuk tangan untuk Mbak Usna. Kalian sudah mempresentasikan jawaban kalian dengan cukup baik ya. Ini jawaban yang diharapkan anak. Nah, ini ya. Gangguan sistem pencernaan. Di situ ada ada diare, ada kurang gizi, ada tukak lambung, ada hepatitis, ada sembelit, ada keracunan. Diare itu penyebabnya adalah infeksi usus ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi. Kemudian diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Kemudian cara mengatasi diare yaitu minum oralit, makan makanan yang bersih, cukup istirahat, kemudian minum rebusan daun jambu biji. Kemudian gejalanya adalah sering BAB, feses encer, nyeri perut, kemudian kembung.
Kemudian pembahasannya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar membuat atau merancang sebuah poster. Ya. Bekerja sama dalam kelompok, pilihlah satu macam gangguan pencernaan. Disimak baik-baik ya, nanti kalian membuat poster. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat tadi, Nana. Namun, ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster, Nana. Yang pertama, judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Yang kedua, informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Kemudian selanjutnya, informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Yang kelima adalah grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Kemudian yang keenam, sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Yang ketujuh adalah refleksi. Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Kemudian apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Nah, sekarang kita membuat poster. Adapun contoh-contoh poster, Nana, dilihat ya. Nah, ini contoh poster diare. Ini ya. Kalian nanti memilih salah satu mana yang akan kalian rancang. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini adalah poster atasi sembelit. Nah, kemudian yang selanjutnya poster tentang penyakit MAC. Yang selanjutnya adalah poster mengenai gejala hepatitis. Sekarang tugas kelompok yang keempat adalah membuat atau merancang sebuah poster. Nah, kerjasama ya. Ada yang nulis, ada yang Nah, ini ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok A, ayo. Nah, tugas pertama, tugas kedua. Loh, bukan itu yang tugas pertama, anak-anak. Tugas pertama, ya. Tugas kedua, tempel ke sini. Kelompok A, bergiliran ya, anak-anak. Tugas kedua mana? Tugas ketiga. Meta pikiran. Nah, meta pikiran. Yang lain menggambar. Nah. Kelompok B, tugas pertama sampai tugas ketiga. Tugas pertama sampai tugas ketiga dikumpulkan, ditempel di sini. Tugasnya saja. Yang lain menggambar, ayo. Yang ditulis. Kedua mana? Meta pikiran tadi.
Kelompok 4. Tugas kedua, ketiga dikumpulkan semua. Nah, ditempel. Biar nanti temannya melihat hasil kerjamu ya. Ya, sudah semua ya. Sekarang lanjutkan menggambar poster. Ya, saya harap kalian merancangnya dengan baik ya, dengan teman kelompokmu. Ayo, poster ya. Milih salah satu gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan. Ayo. Apa pilih poster diare? Apa pilih poster penyakit mah? Apa pilih poster penyakit hepatitis ya? Kalian sesuaikan dengan kelompokmu ya. Isi, ayo. Namanya diisi ya. Nama kelompoknya. Ada tugas kelompok, ada tugas mandiri nanti Nana ya. Nah, kerjasama yang baik dengan kelompoknya.
Ayo ditunjukkan tentang apa itu Mas Bulan? Penyakit apa Mas Bulan? Ma, ya. Bagus apa tidak anak-anak? Bagus. Ya, terima kasih Mas Bulan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Kalian sudah mempelajari dari awal sampai akhir anak. Dari sekian detik ini kalian belum mengerti apa? Sudah mengerti? Ini pelajaran hari ini anak untuk melatih kemampuan kalian. Bu guru akan memberikan tugas evaluasi secara mandiri. Nah, dikerjakan secara mandiri. Kasih nama ya. Nah, disilang sama diisi. Dikasih nama. Disilang sama diisi. Nama ya, tugas secara mandiri. Dikasih nama, disilang sama diisi. Selamat mengerjakan. Mulai bekerja sekarang. Dibaca dulu, lalu disilang yang pertama. Nama terserah di atas, namanya di atas ya. Dibaca nak. Ayo dibaca. Ayo dikerjakan ya. Dikerjakan secara mandiri. Nah. Soal evaluasi. Soalnya ada 10 anak, yang 1 sampai 5 pilihan ganda, yang 5 sampai 10 adalah isian. Ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ketua kelompoknya kasihkan ke bu guru ya. Ya, sudah semua anak? Nah, kalau sudah dikumpulkan ya. Dikumpulkan semua hari ini. Nah, ya. Nah, dikumpulkan semua, dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan. Ayo Mas Ken, dikumpulkan ke buku sini ya.
pembelajaran ini Bu Guru mau tanya, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Angkat tangan. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Siapa bisa? Mas Dep, apa yang kita pelajari hari ini, Mas Dep? Tentang perendaman iklan media cetak dan media elektronik. Iya, pintar sekali. Yang kedua, apa tadi kemarin? Tadi? Tentang Mas Bapara? Menulis iklan yang pernah ditonton atau dilihat. Iya, pintar sekali. Kemudian yang keempat, kita belajar apa hari ini? Apa? Membuat apa? Peta pikiran mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat apa tadi? Poster tentang gangguan pencernaan manusia. Ya, itulah yang kita pelajari hari ini. Apa anak-anak sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah. Masih ada yang belum dimengerti, Nana? Tidak ada. Terima kasih kalau begitu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, buku dan pensil kalian kemasi semua ya. Buku paketnya ditaruh di meja saja. Duduk yang rapi, anak, kunjungi Pak. Nah, nggak usah lari, Nak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, supaya kita selamat sampai pulang nanti, kita berdoa dulu. Ayo, Mas Ketua kelas, Mas Dep, dipimpin doanya ya. Ayo maju ke depan, dipimpin doa. Nah. berdiri, bersiap, memberi salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Kita besok bertemu lagi dalam pembelajaran yang berbeda. Sekarang duduk yang baik, yang duduknya baik, ulang terlebih dahulu. Ayo, kelompok C. Ditunggu keluar ya. Kelompok D. Kelompok B.